Jangan lupa subscribe, like, and share. Vaksin COVID, bagaimana pendapat Pak Was? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Kita ijtama'al halal wal haram. Kalau tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu bukan yang halal, tapi yang menang itu yang haram. Kalau dia benda cair tidak bisa dipisahkan. Vaksin, maka dia haram. Kalau ada unsur haram, ada unsur babinya di situ, maka vaksin itu menjadi haram. Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Tapi babi tidak bisa jadi halal. Babi disembelih dengan nama Allah tetap haram. Babi direndang, digulai tetap haram. Babi dimasak oleh rumah makan muslim tetap haram. Tapi makan babi bisa halal. Gimana ceritanya? Ketika masuk di dalam hutan. Di dalam hutan itu tidak ada makanan. Tidak ada pisang, tidak ada ubi, tidak ada umbi-umbian. Yang ada hanya babi atau mati. Maka saat itu tidak boleh pilih mati. Maka boleh milih babi karena darurat. Vaksin itu haram. Tapi vaksin bisa menjadi, memakai vaksin itu bisa menjadi halal. Kenapa? Karena darurat. Oleh sebab itu maka sampai hari ini vaksin-vaksin yang untuk anak-anak polio, vaksin apapun yang ada unsur babinya, itu haram. Kenapa dipakai? Karena darurat. Oleh sebab itu kalau memang nanti ada vaksinnya, dan vaksin itu dipakai orang di seluruh dunia, termasuk vaksin meningitis untuk pergi ke Saudi Arabia itu babi juga haram. Kenapa dipakai oleh umat Islam? Karena darurat. Kalau tidak dipakai nanti dia akan sakit, akan mati, dan akan cacat dan lain sebagainya. Kalau nanti orang di Makkah pakai vaksin itu, orang di seluruh dunia pakai vaksin itu, dan tidak ada alternatif lain, maka kita pakai. Tapi kalau tidak ada orang pakai, kita saja diwajibkan, saya pun tak mau. Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Okay. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan ramai-ramai. Oke, iya. Oleh sebab itu demikian penjelasan tentang memakainya dengan materinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Mulia Aditama. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih Pak Dokter ya. Oke, selanjutnya dari Sri Sugiyarti. Ibu Sri Sugiyarti, apakah sudah siap? Ini masih berkaitan dengan COVID-19, Ustadz. Ya, karena memang ya urusannya tentang dokter ya, Ustadz, tidak bisa dipisahkan dari pandemi ini. Silakan, Ibu. Ibu Sri Sugiyarti, apakah sudah siap? Sudah. Ya, silakan, Ibu. Terima kasih, Dr. Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Sugiyarti. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, apakah waktu terjadinya COVID itu merupakan suatu hal yang gaib? Maksud saya di sini supaya kita tuh sekarang suka ngomong suka menyalahkan antara sesuatu yang aneh-aneh gitu loh Pak Ustadz. Kita aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Apakah ini hal yang gaib ya? Ibu Sri Sugiyarti, la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji sawi pun kecuali dengan izin Allah. Benda yang paling kecil, biji sawi. Tidak ada satu pun yang terjadi di dunia ini yang di luar kuasa Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang berzina, itu karena kuasa Allah. Hanya saja ada yang disukai Allah, ada yang tidak disukai Allah. Ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Hari ini kita bergerak karena izin Allah. Dan Allah ridha, karena pertemuan kita ini pertemuan baik. Tapi ada orang yang sedang berkumpul ramai-ramai, pesta sabu, itu juga atas kuasa Allah. Tapi Allah tidak ridha, karena Allah berikan kita pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, jalan tidak baik. Allah berikan jalan yang baik.
Nah sekarang kita berada di simpang jalan, pilihlah dia. Maka apapun yang terjadi, gempa bumi, ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di atas muka bumi ini, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, twister, angin puting beliung, ombak besar, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, cacar, campak, diabetes meletus, jantung koroner, diabetes, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, semua adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita sadari bahwa itu adalah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, apapun sebabnya, kalau tidak terjadi kata Allah maka tak akan jadi. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini, ala yadurruka bi syai'in, untuk menimbulkan suatu mudarat. La yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Tidak akan terjadi kalau tidak atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita paham bahwa tidak ada yang di luar kuasa Allah, bahwa semuanya dalam kuasa Allah, maka lalu kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Maka dalam Islam diajarkan tadau. Likulli da'in dawa. Dalam setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Maka kita diajarkan untuk cek suhu tubuh, kemudian social distancing, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, dan lain sebagainya. Itu adalah usaha, kita ikut. Itu ikhtiar, usaha. Ternyata setelah kita usaha terjadi juga, kena juga, takdir, qadar Allah. Maka dalam Islam ada namanya 6 rukun iman. Salah satu diantaranya yang keenam, antumina billah, kau beriman kepada Allah biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum lengkap ajalnya, sebelum sampai ajal yang sudah ditentukan Allah, sebelum lengkap rezekinya. Itulah iman, itulah akidah, itulah keyakinan yang dipegang oleh setiap orang beriman. Maka dengan keyakinan yang kuat itu hatinya menjadi lapang. Dengan keyakinan yang kuat itu pikirannya menjadi jernih. Dia tidak terlampau takut, dia juga tidak terlampau berani. Sekarang menyikapi COVID ini kan heboh hiruk pikuknya, isu-isunya luar biasa. Tapi sebagai seorang beriman, saya tetap pengajian, saya tetap tablik akbar, saya tetap rapid test, saya tetap naik pesawat, saya tetap ikut protokol kesehatan. Andai saya kena, terjadi, saya akan berobat. Andai mati, saya mati syahid. Jadi apa yang dikhawatirkan? Jadi sesungguhnya menjadi seorang beriman adalah dia tetap hidup di atas dunia, dia tetap menjalani, dia tetap mengalami, dan andai itu terjadi, dia balikkan kepada Allah, dia tetap berusaha. Kalaupun takut, dia tidak terlampau takut. Kalaupun berani, dia tidak terlampau berani, dia tetap pada jalurnya, tetap pada relnya, dia tidak keluar dari rel itu. Saya kira demikian Ibu Sri Sugiyarti. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, jawabannya cakep sekali Pak Ustadz. Karena itu memang dasar pemikiran yang diperlukan ya Pak Ustadz ya, untuk bagaimana menyikapi COVID ini ya, apakah ini gaib, tapi kan Pak Ustadz tadi udah bilang semua terjadi atas izin Allah. Pak Ustadz, ini satu pertanyaan lagi menurut saya lumayan menarik nih, bagaimana cara kita memikirkan COVID ini? Karena sebagaimanapun pemikiran tuh awal kita bertindak ya Pak Ustadz ya, dari pemikiran dulu semua. Pak Hadril Busudin, apakah sudah siap untuk menanyakan pertanyaannya? Ini masih tentang COVID, bagaimana cara kita menyikapinya. Silakan Pak Hadril. Pak Hadril, apakah standby? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini Bapak atau Ibu nih Pak? Bu? Saya dokter dari Padang. Waduh, halo? Dari Padang. Dokter, ya silakan. Oke, Dokter Hadril, silakan. Iya, saya senang sekali ini bisa ketemu dengan UAS. Alhamdulillah. Jadi begini, Pak Ustadz. Yo. Ya, soal COVID juga nih. Ada yang mengatakan bahwa COVID itu ujian, cobaan. Ada yang mengatakan ujian itu juga rahmat, terutama bagi orang yang beriman. Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustadz, mana yang benar nih? Mohon pencerahan. Syukur Pak Ustadz. Oke, jadi ini azab atau ujian Pak Ustadz. Kalau azab kan hukuman ya, kalau ujian kan rahmat ya. Bagaimana tuh Pak Ustadz kita menyikapinya? Pak Dokter Adril dari Padang. Ya. Kalau misalnya saya sakit, terserahlah sakit apa. Misal saya sakit, maka itu ada 3 kemungkinan. Pertama, sakit itu menghapuskan dosa-dosa saya. Yang kedua, sakit itu mengangkat derajat saya. Yang ketiga, sakit itu... Yang ketiga nanti saya jelaskan. Yang pertama, sakit itu adalah menghapus dosa-dosa saya dulu. Misalnya saya pemabuk, pezina, peminum, sabu, narkoba, korupsi. Lalu datang sakit. Allah sayang sama saya. Dibersihkannya saya di dunia, supaya nanti saya di akhirat tidak terlampau kuat azabnya. Sampai-sampai dikatakan, hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi ini bersih, tidak ada satu dosanya pun sudah bersih. Makanya ada kadang orang kita lihat,
pengajiannya rajin, banyak baca Quran, sakitnya nggak berhenti-berhenti, kita husnuzon. Karena Allah ingin bersihkan dia sebersih-bersihnya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ada orang yang memang dosanya nggak terlalu banyak. Tapi kenapa dia sakit juga? Dia mungkin yang kedua. Untuk apa? Mengangkat derajatnya. Ada orang diangkat derajatnya karena jihad. Ada orang kan diangkat derajatnya karena rajin sedekah. Ada orang diangkat derajatnya karena dia itu orang ulama. Ada orang kan derajatnya karena dia orang kaya, banyak sedekah untuk anak yatim. Tapi ini orang jenis kedua, diangkat derajatnya karena sabar, seperti sabarnya Nabi Ayyub alaihissalam. Dan ini yang paling tinggi, karena dia ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ini yang unik, yang ketiga. Ini orang sudah diletakkan di surga paling tinggi, namanya Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Dia sudah diletakkan di atas. Tapi pas dicek amalnya kurang. Kurang amal dia untuk sampai. Seperti orang mau diangkat untuk jadi guru besar, kumnya kurang. Maka bagaimana melengkapinya? Maka dilengkapilah dia dengan diuji dengan suatu ujian. Ketika dia sabar, maka naik grade-nya. Maka cukup syarat dia untuk yang ketiga ini. Nah, lalu ketika kita sedang sakit, manakah yang sedang kita alami di antara yang tiga ini? Apakah kita masuk pertama, kedua, ketiga, kita tak tahu. Oleh sebab itu kita hanya husnuzon kepada Allah SWT. Kalau saya sakit, saya husnuzon kepada Allah. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosa saya. Mungkin Allah ingin mengangkat derajat saya. Mungkin saya sebenarnya sudah masuk surga Firdaus, amal saya kurang. Lalu kemudian saya dilengkapi dengan yang ketiga ini. Maka dengan begitu kita akan plong, kita akan lapang, kita tidak menyalahkan orang, kita tidak ingin hiruk pikuk. Kadang penyakit ini sebenarnya biasa aja, cuman hiruk pikuknya itu, psikologisnya itu lebih luar biasa. Jadi orang beriman sebenarnya dia sedang diajak untuk berpikir, bersih pikiran, bersih hati, meningkat imunnya. Kalaupun dia sakit, dia punya kesabaran yang luar biasa. Banyak orang sekarang badannya sehat, otaknya sakit. Badannya sehat, hatinya sakit. Saya kira demikian Dr. Adril. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu Ustaz. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Oke Pak Ustadz, berarti tadi isi 3 hal itu semuanya husnuzan kepada Allah ya Pak Ustadz ya? Berbaik sangka ya? Tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya positif. Positif, berarti nggak ada gunanya juga kita menganggap ini azab atau hukuman ya Pak Ustadz ya? Karena kalau itu bikin kita jadi lebih tidak ikhlas menjalani ini Pak Ustadz ya? Kalau kita tidak plong, maka dia hanya akan menambah penyakit yang baru. Mungkin lebih dahsyat dari COVID-nya sendiri. Betul. Iya. Jangan sampai kita psikologisnya secara manusiawi ini malah jadi kalah sama COVID ya Pak Ustadz ya. Nanti kita diketawain sama virus COVID. Dia aja belum selesai, kita juga udah berantem. Orang ini banyak otaknya sakit duluan, baru COVID-nya datang. Iya betul Pak Ustadz. Oke. Ya ini tadi pertanyaan dari Pak Apriwandi ini sudah dijawab ya, bagaimana tanggapan tentang vaksin COVID tadi mengenai halal dan haram. Vaksinnya boleh haram karena ada unsur babinya, tapi menggunakan vaksin bisa jadi halal kalau darurat ya Pak Ustadz, untuk kebaikan kita semua. Ya. Oke. Siap. Pak Ustadz, ada pertanyaan ini tentang ilmu sehari-hari ya. Pak Mamat Surahmat, saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz nih tentang kesabaran. Sabarannya harusnya ada batasnya atau enggak? Pak Mamat, apakah sudah siap? Ini pertanyaan juga bagus menurut saya. Pak Mamat. Oke, saya bacakan. Pak Ustadz, apakah dengan demikian kesabaran itu tidak ada batasnya? Dan cukupkah kita dengan bertawakal hingga kita dapati hidup yang akan indah pada waktunya? Oke, bagaimana pendapat ini jika kita sinkronkan bahwa manusia diberi akal untuk berlogika dan nurani untuk meresapi hingga dia merubah jalan hidupnya sendiri? Pak Ustadz, bagaimana kita tawakal aja, sabar aja, atau usaha, atau bagaimana Pak Ustadz kalau hidupnya nggak indah-indah nih? Pada waktunya tuh bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Pak Mamat Surahmat, sabar itu ada 3 Pak Mamat. Sabar yang paling rendah adalah sabar menerima takdir. Sakit, sabar. Gempa bumi, sabar. Erupsi, sabar. Gunung meletus, sabar. Itu paling rendah, Pak Ustadz? Sabar paling rendah. Sabarnya dokter umum ini. Oke. Di atas itu adalah sabar menahan diri dari maksiat. Punya uang, diajak pesta narkoba, nggak mau, itu sabar. Punya uang, diajak zina, nggak mau, itu sabar. Ganteng, diajak LGBT, nggak mau, itu sabar. Yang ketiga, puncaknya adalah sabar dalam beramal soleh.
Sabar untuk tidak beli tas branded demi untuk makan fakir miskin. Itu sabar yang luar biasa. Sabar untuk enggak beli mobil baru demi buat rumah Quran. Itu sabar. Saya punya teman, rumahnya rumah Perumnas biasa, dia beli ruko, dijadikan rumah Quran. Itu sabar yang luar biasa. Jadi sabar yang ditanya Pak Mamat Surahmat, sabar level paling bawah. Dan itu pun salah memahaminya. Beliau sebenarnya ingin meluruskan pemahaman. Sabarlah kita. Oh enggak, dalam Islam diajarkan i'mal lidunya kaka'annaka ta'ishu abada. Engkau berbuatlah sehebat-hebatnya seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Kalau untuk dunia. Idza qudiyatis shalah, kalau kau sudah selesai melaksanakan salat, fantashiru fil ard. Bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Tanam sawit sejauh mata memandang. Tanam kebun karet. Kau mesti kaya supaya bisa bangun masjid. Kau mesti kaya supaya buat sekolah gratis. Kau mesti kaya supaya bisa menyelamatkan umat ini. Adapun orang yang tidak mau berusaha, tidak bekerja, ketika ditanya, kau apa? Sabar. Itu bukan sabar. Goblok, bodoh, blow on. Oke. Kalau keadaannya jelek terus Pak Ustadz, udah usaha, gimana? Kayak COVID ini kan jelek semua Pak Ustadz, semua kena dampaknya. Kita ini ngaji mau cari kebenaran atau mau cari pembenaran? Kebanyakan orang sekarang dia sudah putus asa, dia malas, dia nggak mau kerja, lalu dia cari ceramah Ustadz untuk membenarkan perbuatannya. Ini nggak benar. Dia sebetulnya udah putus asa, malas, terus dia cari ceramah Ustadz tentang sabar. Ya sabarlah. Ini nggak benar. Saya nggak setuju kalau ceramah saya tentang sabar hanya untuk membenarkan kemalasan dia. Kalau yang sekarang nggak bisa kerja karena PHK, dia bisa jualan online. Kenapa kita tidak tiru sekarang perusahaan-perusahaan Amerika yang beberapa tokonya tutup, mereka jualan pinggir jalan. Kenapa kita tidak ikut itu? Oke. Waduh, cakep Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, terima kasih jawabannya. Jadi tetap ya Pak Ustadz ya, nggak ada sabar, nggak ada batasnya, mesti usaha supaya bisa keluar dari keadaan yang tidak baik. Amin, amin. Oke, Pak Ustadz, Dokter Roy mau tanya ya, ini Dokter Roy Amardianto SPA, spesialis anak konsultan. Ini mau menanyakan tentang praktisnya kita jadi dokter sehari-hari berkaitan dengan sholat. Silakan Dokter Roy, apakah sudah siap? Sudah. Dokter Roy boleh dibuka. Silakan Dokter Roy. Ya, terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Roy. Iya, begini Ustadz, saya ingin menanyakan tentang praktek. Waktu itu saya pernah praktek kelebihan waktu Ustadz. Jadi alhamdulillah sih pasiennya banyak. Seharusnya sholat zuhur itu kan antara jam 12 sampai jam 3 Ustadz. Nah itu nggak terasa tiba-tiba udah azan asar Ustadz. Sedangkan saya saat itu sedang pakai baju hazmat, nggak mungkin saya menjalankan. Menurut saya sih, ya saya juga, badan saya juga ngerasa nggak yakin bebas dari hadas saat itu. Saya akhirnya ya menjamak Ustadz. Bagaimana hukumnya tuh Ustadz kalau seperti itu Ustadz? Jazakallah Ustadz. Ya, terima kasih Dokter Roy. Ya. Pak Ustadz, aku tambahkan dulu. Mungkin Dokter Roy nggak terlalu sering, ya. Tapi ada banyak dokter yang lain yang memang harus dengan baju hazmat berapa jam Pak Ustadz, dan itu mungkin melewatkan masuk waktu sholat. Mungkin Pak Ustadz bisa sekaligus menjawab. Silakan Pak Ustadz. Kalau masih bisa disiasati, misalnya di Jakarta zuhurnya jam 12, kemudian sholat dulu. Habis sholat zuhur, baru pakai itu baju APD, hazmat. Lalu nanti sholat asarnya misalnya jam 5.30. Sebelum habis waktu masih bisa sholat asar. Tapi kalau tidak bisa disiasati sama sekali, memang tidak bisa sama sekali, maka alternatif terakhir adalah jamak. Tapi nggak pakai kosor Dokter Roy. Jadi kalau Dokter Roy pakai bajunya jam 11, zuhur belum masuk, nanti baru bisa dibuka 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Maka dibuka di jam 5, nanti Dokter Roy sholatnya jamak, tapi nggak pakai kosor. Zuhurnya 4, asarnya 4. Begitu dibuka jam 5, Dokter Roy bisa sholat zuhur dulu, atau sholat asar dulu, tetap 4 rakaat jamak. Saya sholat zuhur 4 rakaat jamak dengan asar jamak takhir. Nanti habis itu salam, iqomat, habis iqomat saya sholat asar 4 rakaat jamak takhir dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Dalilnya, hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas bahwa Nabi pernah sholat di Madinah tanpa
tanpa safar, tidak ada musafir, tapi hanya sekali saja. Itu menunjukkan bahwa kalau darurat tingkat tinggi. Tapi dalam masalah ini saya amat sangat ketat. Saya tidak ingin orang macet-macet dikit, jamak. Kemudian mempelai duduk di pelaminan karena takut makeup rusak, jamak. Saya tidak termasuk yang suka memudah-mudahkan masalah hukum. Demikian. Jangan lupa subscribe, like, and share.